Tim Sambo gigit jari, disindir keras oleh hakim, terciduk siapkan saksi di persidangan, untuk dukung skenario licik Ferdi Sambo. Lancar banget malam ini jawabannya. Tadi waktu ditanya saya sama ditanya jaksa penuntut umum kayak sakit gigi semua. Ya, terutama si Kodir ini. Lancar banget kamu jawabnya, Dir. Besok kita masih ketemu loh, Dir. Lancar kayak gini nggak, Dir? Kamu kemarin kayak macam sakit gigi kemarin ditanya. Bilang nggak tahu. Ini ditanya pengacara cepat banget jawabnya. Bung Martin, jadi melaporkan kesaksian palsu dari Susi ke polisi? Jadi kita sudah persiapkan, namun yang pertama kan kita butuh legal standing. Butuh legal standing? Kita butuh surat kuasa. Karena ada dua kemungkinan yang bisa menjerat Susi ini ya. Yang pertama adalah membuat keterangan palsu di bawah sumpah atau memberi kesaksian palsu. Itu diancam dengan pidana 7 tahun atau 9 tahun apabila merugikan hak hukum terdakwa. Atau selanjutnya itu memfitnah orang yang sudah meninggal. Memfitnah orang yang sudah meninggal? Nah, subsidiarnya ini kan delik aduan. Oke. Walaupun 242 itu bukan delik aduan. Namun tetap karena ini kami berjalan ya, ataupun melakukan tindakan berdasarkan untuk membela hak hukum klien kami yang dalam hal ini adalah sebagai orang tua korban, nanti kami akan meminta surat kuasa dulu, baru nanti kita laporkan. Susi itu kan seorang pembantu yang masih dalam kekuasaan dari terdakwa. Ya, dia terima gaji dan dia masih bekerja di sana, sehingga itu bisa dimaklumin. Sebetulnya yang berperan keras di sini adalah hakim. Hakim bisa memberi peringatan berkali-kali jika dia melakukan suatu keterangan tidak benar, dan itu kan bisa kelihatan pengalaman dari hakim maupun jaksa itu bisa lihat bahwa dia memang telah menghafal BAP. Dan saya melihat informasi bahwa waktu membuat BAP itu pada waktu masih kekuasaan Sambo masih ada, ya Pak Sambo itu masih ada, sehingga ada dipasang seperti handset di sini sehingga menjawabnya ada yang mendiktekan. Oh, ini informasinya betul adanya? Sempat dibuka waktu itu salah satu saksi yang mengaku hal ini. Karena saya ngikutin ini semua ya. Tapi saya nggak tahu apakah Susi itu termasuk atau enggak. Oh, jadi ada salah satu saksi tapi tidak bisa disebutkan namanya? Saya lupa namanya ya. Yang memakai handsfree? Sempat diketahui oleh penyidik, akhirnya dibuka. Jadi, ini fakta ya? Iya, saya bisa membaca itu ya. Waktu itu keterangan saksi siapa ya? Salah satu ajudannya yang saya lupa namanya. Oke, tapi ini terjadi, bisa dipertanggungjawabkan ya Bu Elsa informasinya? Waktu itu iya, dia bicara di persidangan. Di persidangan? Bahwa tapi tidak sampai selesai. Jadi ini indikasi apakah demikian ya. Saya tidak mengatakan patut diduga ya? Patut diduga, tidak mengatakan bahwa Susi akan begitu, tapi salah satu ajudannya akhirnya diketahui oleh penyidik sehingga ketahuan. Yang juga menjadi saksi? Iya, menjadi saksi, dan dia mengatakan di persidangan ya, kan kita nggak waktu penyidikan nggak tahu. Oke. Ternyata, terciduk oleh Ronita Lapesi, pengacara Barada Eliezer, ada 5 saksi terciduk, sedang di briefing saat pembuatan BAP. Dirinya mengungkap, 5 saksi tersebut, ternyata memang memberikan pernyataan yang sama, untuk mendukung skenario Ferdi Sambo. Karena kami mencatat dalam berita acara pemeriksaan, ada 5 saksi yang menjawabnya secara sama. Sesuai semua. Oke, terus? Ada satu kejadian lucu ketika kami mendampingi sebulan yang lalu ya di Bareskrim, saksi-saksi itu berkumpul sebelum diperiksa mereka berkumpul di lobi. Kemudian salah satu rekan saya yang mereka nggak kenal kebetulan lewat, kemudian mereka menyampaikan, nanti sampaikan bahwa ini isolasi itu di Duren 3. Oke. Itu kecurigaan kita waktu awal ya, pas di penyidikan sebulan yang lalu. Kemudian kami membaca berkas, oh iya, mereka semuanya. Dalam kisah itu ada Susi dan Kodir juga? Ya, Susi, Kodir, semua ART ya. Semua ART? Jadi ada peristiwa di Bareskrim, ya. Ada saksi-saksi kemudian diarahkan untuk memberikan keterangan seperti yang
diinginkan oleh orang yang memberikan pesan. Betul. Ini bukan diarahkan oleh polisi ya, tapi mereka, bukan. Oleh pengacara? Oleh mereka lah. Dalam sidang lanjutan, kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, terdapat dugaan peran Ferdi Sambo dalam kesaksian ART-nya di persidangan yang jadi sorotan publik. Majelis Hakim dan Jaksa sebelumnya menilai bahwa kesaksian ART Susi dan Qodir telah berbohong karena terus memberikan keterangan palsu. Sehingga, kini keduanya pun terancam dipidanakan. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Martin Lucas Simanjuntak, mengungkapkan akan melaporkan Susi, asisten rumah tangga Ferdi Sambo, bila keterangannya berubah lagi. Menurut Martin, untuk membuat para saksi tidak lagi berbelit-belit dan bersaksi jujur, penetapan tersangka oleh hakim bisa saja dilakukan segera agar sidang lancar. Pada sidang dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, beberapa hari lalu, terlihat ada adegan Susi langsung memeluk kedua terdakwa. Susi terpantau langsung melakukan adegan itu tanpa meminta izin kepada majelis hakim, padahal saat itu sidang sudah dinyatakan dibuka dan berada di bawah kendali hakim. Dalam proses persidangan, kalau hakim sudah membuka suatu persidangan, semua kontrol itu ada di dalam tangan hakim, ungkap Jamin Ginting. Saya melihat keluguan dia, karena dia nggak ngerti hukum ya, langsung dia datang. Tapi itu menjadi feedback yang tidak bagus. Itu poin yang bisa ditangkap oleh hakim, dengan menilai, Susi masih dalam relasi kuasa, masih tunduk sama majikan, tutur Ginting. Dalam persidangan itu, Susi menyampaikan, sejumlah kesaksian soal rumah tangga Sambo dan Putri, juga peristiwa yang terjadi di Magelang, sehari sebelum penembakan. Namun, keterangan Susi berubah-ubah, dan berbeda dengan keterangan dia di berita acara pemeriksaan, atau BAP. Ulah Susi ini sontak membuat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gregetan dan geram. Hakim menuding Susi berbelit-belit, dan banyak berbohong. Selain Susi, Diryanto atau Qodir, ART Ferdi Sambo yang lain, juga dihadirkan menjadi saksi di persidangan. Namun sama seperti Susi, keterangan Qodir juga dinilai janggal, dan tak masuk akal. Qodir merupakan ART, yang mengurus rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan, yang menjadi tempat kejadian perkara, peristiwa pembunuhan terhadap Yosua. Namun, keterangan Qodir, khususnya perihal matinya CCTV di rumah Ferdi Sambo, berputar-putar dan janggal. Selain itu, Qodir juga dinilai berbohong saat mengaku diperintah Sambo usai penembakan terhadap Yosua. Keterangan dua ART Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di persidangan tak hanya membuat majelis hakim dan jaksa geram, namun juga membuat kuasa hukum Baradae dan pengacara keluarga Yosua geleng-geleng kepala.